Berjumpa kembali para sahabat insani, saya Pastor Fius menjumpai Anda semua di hari Jumat 22 Juli hari ini, Pesta Santa Maria Magdalena, yang sebelumnya hanya disebut peringatan, kini diangkat oleh Paus sejak tahun 2016 menjadi sebuah perayaan pesta. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk sukacita kita bersama di hari Pesta Santa Maria Magdalena hari ini. Mari berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengasihi kami untuk meneladan Santa Maria Magdalena yang Kau pilih dan terus memilih Engkau, dan ia menjadi setia kepadamu hingga penghujung pewartaanmu di bumi ini. Berkati kami ya Tuhan untuk belajar juga setia seperti Santa Maria Magdalena demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyungguh ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, belajar dari Maria Magdalena. Ia adalah seorang tokoh yang diangkat dalam kitab suci, begitu setia. Perjumpaan bersama Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan dalam dirinya. Dalam kisah Injil, Maria Magdalena dikatakan mengusap kaki Yesus dengan minyak wangi, dan kemudian dari sana Tuhan mengampuni dia. Pengampunan membawa perubahan dalam diri Maria Magdalena. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan dalam dirinya. Berjumpa, berlutut, menyekah kaki Tuhan dengan wangian. Dan kemudian dengan rambutnya ia mengusap kaki Tuhan. Simbol-simbol ini mempunyai makna yang luar biasa. Mewangian, wangi-wangian, minyak wangi, simbol Yesus adalah Allah yang disembah. Dan dengan menyekah dengan rambutnya, ia memberikan sebuah makna. Ia menghormati Tuhan sampai kepada penghormatan yang luar biasa, di mana ia berlutut menyekah kaki Tuhan dengan rambutnya,
melambangkan seluruh hidupnya adalah sebuah penyembahan kepada Allah. Luar biasa kisah bagaimana perjumpaan Maria Magdalena menjumpai Tuhan Yesus dengan segala hormat, bakti, dan keseluruhan hidupnya. Dari hormat bakti yang luar biasa itu, penyembahan yang luar biasa kepada Yesus sebagai Allah yang dihormati dengan minyak wangian itu, membawa rahmat luar biasa juga kepada Maria Magdalena. Allah mengampuni dosanya, Allah mengangkatnya dari lumpur dosa dan mengangkatnya menjadi orang yang terus-menerus ada di samping Tuhan. Injil hari ini pun mengisahkan hal yang luar biasa. Bukan hanya setia ketika dia melihat sosok Tuhan Yesus secara fisik, tetapi juga ketika Yesus telah wafat, ia tetap setia mencari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada pesta Santa Maria Magdalena ini kita diingatkan, perjumpaan kita dengan Tuhan apakah juga membawa seluruh hidup kita. Penyembahan kita di hadapan Tuhan, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, apakah juga membawa seluruh hidup kita ini. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, apakah ada perubahan dalam diri kita. Perubahan itulah yang paling penting, yakni membawa diri ini terus mencari Tuhan. Dan terus mencari Tuhan ini, kemanapun kita pergi, Tuhanlah yang terus kita cari. Bukan hal lain, bukan hal dunia, bukan hormat, bukan ketenaran, bukan siapa aku, tetapi saya mencari Tuhan yang menjadi kekuatan saya. Mari pada pesta Santa Maria Magdalena ini, pertama, perjumpaan dengan Tuhan harus membawa seluruh hidup kita. Yang kedua, penyembahan kepada Tuhan mengangkat jiwa raga kita untuk mengatakan, Tuhan saya sembah dengan seluruh kemuliaan dan kekuasaannya. Dan yang ketiga, kita terus harus mencari Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun hidup kita yang ada dalam diri kita mencari Tuhan, mencari Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.